karena adanya kesamaan substansial di antara lagu Hello Kuala Lumpur dengan Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Kami Kemdikbud tadi pagi sudah melayangkan protes ke kanal YouTube dan meminta agar kasus ini ditangani segera. Jika secara substansial YouTube memang melihat ada kesamaan seperti yang tadi dimaksud, maka itu juga akan diturunkan ya, lagu itu. Pada saat bersamaan, KBRI Kuala Lumpur juga melayangkan aduan ke Malaysia Communication and Multimedia Commission, mungkin seperti KPI kalau di kita, ya, untuk mengambil tindakan. Terakhir, kita juga berterima kasih tentunya kepada laporan masyarakat, karena ini membantu sekali, karena praktis tidak mungkin kita memonitor YouTube yang memiliki 4,5 juta video baru setiap hari. Ya, jadi kami sangat berterima kasih pada masyarakat atas laporannya sehingga tindakan ini bisa diambil. Demikian Mas Menteri laporannya. Entah tahu kenapa, warga Indonesia yang berada di Malaysia, atau warga Indonesia yang bekerja di Malaysia, cara pandang mereka sudah tidak sehaluan lagi dengan cara pandang warga Indonesia yang ada di negara Indonesia. Dalam menanggapi persoalan tentang lagu nasional Indonesia yang telah dirubah, seolah-olah jati diri cinta tanah air mereka sudah semakin luntur dan terkikis. Karena dilihat dari cara mereka berkomentar, seolah-olah meremehkan persoalan itu, tidak menanggapi dengan serius dan ketegasan. Jika kalian tidak merasa marah atau emosi, kami pun tidak mempermasalahkan, berarti kalian sabar. Akan tetapi, kalian malah seakan-akan tidak peduli dan tidak menjadi sebuah permasalahan, dan kalian malah menuding warga Indonesia, yang menanggapi dengan serius, seolah-olah mentertawakan warga Indonesia yang merasa marah dan emosi. Kami warga Indonesia atau rakyat Indonesia, berekspresi seperti itu, berekspresi marah dan emosi, karena kami merasa direndahkan, dilecehkan, dan dianggap seolah-olah negara Indonesia mudah saja untuk diapa-apakan. Lagu itu adalah lagu nasional, lagu yang memiliki sejarah, lagu penyemangat rakyat, yang pada saat itu, segala yang dimiliki telah musnah. Dengan adanya lagu itu, semangat rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Bandung, perlahan-lahan mulai kembali terbangun. Untuk kalian semua yang tidak merasa marah atau emosi, cobalah bersikap adil. Jika kalian tidak mau negara yang di mana tempat kalian bekerja atau mencari nafkah itu disalahkan, dan cobalah jangan menyalahkan kami sebagai rakyat Indonesia yang berada di Indonesia yang merasa marah dan emosi. Seharusnya kalian berpendapat yang berimbang, dengan segala ketegasan dan pemikiran yang benar-benar tidak memihak pada negara manapun. Kami berkesimpulan negara Malaysia lah yang berbuat, karena kami melihat dan mendengar adanya bendera Malaysia dan memakai bahasa Melayu Malaysia, serta diberi judul dan di deskripsinya pun mengatasnamakan negara Malaysia. Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hermono. Selamat sore, Mas David. Baik, Pak Hermono, terkait dugaan penciplakan lagu Halo Halo Bandung yang dilakukan oleh Malaysia, upaya apa yang saat ini sudah dilakukan? Jadi begini ya, dalam dunia media sosial, semua orang dapat membuat konten ya, dan itu dapat dibuat dari mana saja. Nah, ini kan seolah-olah kita ini sudah mengambil suatu kesimpulan bahwa pembuat konten itu adalah orang Malaysia, kan begitu. Ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu hati-hati karena dari hasil penelusuran kami, YouTube atau animasi di YouTube itu bukan baru, dia sudah diunggah sejak Juni 2018 ya. Lalu kita juga sudah menelusuri URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Ternyata itu adanya di India. Jadi yang mengunggah itu pertama mengunggah itu namanya pakai nama dia Geisha_foto dan pengelola dari domainnya itu ada di India. Nah, ini saya kira juga perlu hati-hati sebelum kita mengambil kesimpulan. Kita jangan sampai terulang di tahun 2021 ya. Ini ada kasus yang kira-kira agak mirip ya, yang dianggap sebagai, tapi ini bukan penciplakan, yang lalu itu adalah pelecehan. Jadi ada burung Garuda Pancasila itu kepalanya diganti dengan gambar ayam ya, lagu Indonesia Raya itu. Memang di situ ada atribut Malaysia. Lalu kita serta-merta mengambil kesimpulan itu yang membuat orang Malaysia.
kita marah gitu kan. Nah, padahal setelah kita telusuri itu yang membuat juga orang Indonesia, ya orang Indonesia, anak-anak yang ada di Sabah, anak PNI. Jadi sebelum kita mengambil suatu kesimpulan, saya kira perlu hati-hati karena media sosial itu ya orang boleh pakai nama saja. Kalau katakanlah tadi saya katakan namanya yang mengunggah itu Gaisa, itu apakah dia orang Malaysia? Kan kita nggak tahu juga ya. Orang bisa pakai nama apa saja. Nah, yang sudah kita lakukan, kita sudah menginformasikan masalah ini kepada Komisi Komunikasi dan media sosial Malaysia ya. Nah, mereka ya silakan saja kalau Indonesia ingin menyampaikan pengaduan, tetapi tentu harus ada bukti-buktinya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mengambil kesimpulan bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia dan itu dibuat juga di Malaysia. Padahal kan kita belum sampai ke sana. Jadi ini ya persoalannya saya kira adalah dalam kita memberikan tanggapan harus ada prinsip kehati-hatian juga. Jangan sampai kita hanya karena emosi lalu menuduh. Misalkan Malaysia menciplak atau Indonesia harus protes. Padahal kan kita belum sampai ada bukti bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia juga kan. Baik. Ini persoalannya, Pak. Baik, tapi Pak Dubes artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa konten ini sudah diposting sejak beberapa tahun yang lalu dan alamat URL yang mengunggah postingan ini berada di India, bukan di Malaysia. Ada di India, namanya itu epicentrumnetwork.id yang ininya ya, domainnya itu. Kalau kita teliti ya, tadi saya minta staf untuk meliti, dan itu sudah diunggah itu 30 Juni 2018. Jadi ini bukan barang baru juga. Saya tanya kepada teman-teman yang sudah lama di sini, nggak pernah dengar juga. Lalu saya tanya kepada teman-teman Malaysia, nggak tahu. Dan di sekolah-sekolah Malaysia pun tidak ada yang mengajarkan anak-anak sekolah katakanlah menyanyikan lagu itu. Jadi ini kan kreativitas lah ya, seorang content creator yang saya nggak tahu tujuannya apa. Mungkin saja itu tujuannya komersial supaya banyak subscriber, banyak orang yang menonton. Tetapi yang jelas kita belum dapat menyimpulkan bahwa ini dilakukan oleh orang Malaysia dan juga dilakukan di Malaysia misalkan. Jadi kita harus memastikan dulu gitu ya, karena sampai saat ini saya sudah mencoba meneliti belum sampai ada kesimpulan itu. Yang jelas URL-nya itu, alamat domainnya itu ada di India ya, bukan di Malaysia. Baik, ini penting ya agar dipahami oleh masyarakat Indonesia bahwa bukan berarti ketika konten itu bersimbol negara tertentu berarti dibuat di sana begitu ya Pak Dubes. Baik. Iya, karena kan bisa dibuat sekarang konten juga bisa dibuat dari mana saja. Iya, ya, baik. Seperti saya katakan tadi, yang buat ternyata orang Indonesia yang dulu mengganti kepala burung Garuda kepalanya jadi kepalanya. Baik, semoga ini bisa dimengerti oleh masyarakat utamanya netizen di tanah air. Terima kasih Pak Dubes Hermono sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Masukan yang memang sudah sering sekali kami dengar dan akan kami tanggapi, tetapi ada satu poin yang mungkin tadi disebut oleh Kang Dede mengenai isu dengan lagu Indonesia, lagu Halo Halo Bandung. Itu saya ingin mempersilahkan mungkin Pak Hilmar untuk sedikit memberikan update mengenai apa yang kami lakukan untuk meluruskan isu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Jadi ini juga kesempatan yang baik saya kira pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk memberikan informasi yang agak utuh mengenai kasus ini. Jadi ini bermula dari diunggahnya lagu berjudul Hello Kuala Lumpur pada 30 Juni 2018. Ya, jadi sudah 5 tahun yang lalu di channel YouTube Lagu Kanak TV. Ya, dan kebanyakan isinya memang adalah lagu-lagu Melayu dan Malaysia. Dan 2 hari terakhir ini memang dapat perhatian seperti yang kita ketahui karena adanya kesamaan substansial di antara lagu Hello Kuala Lumpur dengan Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Kami Kemdikbud tadi pagi sudah melayangkan protes ke kanal YouTube dan meminta agar kasus ini ditangani segera. Jika secara substansial YouTube memang melihat ada kesamaan seperti yang tadi dimaksud, maka itu juga akan diturunkan ya, lagu itu. Pada saat bersamaan, KBRI Kuala Lumpur juga melayangkan aduan ke Malaysia Communication and Multimedia Commission, mungkin seperti KPI kalau di kita, ya, untuk mengambil tindakan. Langkah hukum juga bisa ditempuh oleh pemegang hak cipta. Dan dalam pangkalan data kekayaan intelektual pemegang hak cipta dari lagu Halo Halo Bandung ini adalah PT Harmoni Dwi Selaras Publishindo yang diakui oleh Kemenkumham sebagai pemegang hak ciptanya pada tahun 2021. Jadi hak moralnya ada pada pencipta Ismail Marzuki, tapi hak ekonomi atau pengelolaan kekayaan intelektualnya ada perusahaan yang tadi disebutkan. Masa berlaku dari hak ciptanya juga menurut Undang-Undang nomor
28 tahun 2014 pasal 58 masih ada pada Ismail Marzuki karena berlaku selama 70 tahun. Jadi kalau dihitung Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958, maka pelindungan terhadap hak ciptanya ini berlaku sampai 1 Januari 2029. Nah, kami juga siap kalau memang mau mengambil langkah hukum dengan kesaksian atau tenaga ahli ya yang bisa membuktikan adanya kesamaan substansial di antara kedua lagu tersebut, karena itu harus ada di dalam gugatan seandainya dilakukan. Mengingat Indonesia dan Malaysia sama-sama adalah negara pihak di dalam konvensi Bern. Malaysia melalui Malaysia Copyright Act 1987, kita meratifikasinya melalui Kepres tahun 97. Jadi ini bisa ditempuh seandainya memang itu diinginkan. Terakhir, kita juga berterima kasih tentunya kepada laporan masyarakat karena ini membantu sekali, karena praktis tidak mungkin kita memonitor YouTube yang memiliki 4,5 juta video baru setiap hari. Ya, jadi kami sangat berterima kasih pada masyarakat atas laporannya sehingga tindakan ini bisa diambil. Demikian Mas Menteri laporannya. Terima kasih Pak Hilmar. Demikian dari kami, Bu Pimpinan. Sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya. Semoga 2024 semakin melekat program-program prioritas kita dan legacy antara Komisi 10 dan Kemdikbud terus berjaya melewati tahun 2024. Terima kasih. Jujur kami tidak suka dengan Duta Besar Indonesia yang berada di Malaysia, cara sikap menanggapi dan berkomentar perihal persoalan lagu nasional Indonesia yang telah dirubah. Duta Besar Indonesia hanya menanggapinya dengan sikap tertawa cengengesan, tidak bersikap dengan serius dan tegas. Dan seolah-olah menyalahkan netizen-netizen Indonesia, dan Duta Besar Indonesia malah menyalahkan orang India, atau negara India. Cobalah berpikir dengan jernih dan tegas dalam memberikan kesimpulan, janganlah langsung mencari kambing hitam. Dan Duta Besar Indonesia malah menyalahkan netizen-netizen Indonesia yang bersikap marah dan emosi. Kami sebagai rakyat Indonesia, pantas marah dengan warga negara Malaysia, karena lagu itu sudah jelas-jelas mengatasnamakan negara Malaysia. Dan jujur kami lebih senang dengan sikap DPR RI, yang bersikap serius dan tegas, dan akan menindaklanjuti terlebih dahulu, tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan netizen-netizen Indonesia yang merasa marah dan emosi, serta tidak langsung mencari kambing hitam, sebelum mendapatkan yang benar-benar sebuah kebenaran. Walaupun sudah jelas-jelas mengatasnamakan negara Malaysia, tapi DPR RI tidak langsung menyalahkan Malaysia, akan tetapi, warga negara Malaysia sudah menjadi tersangka. Karena di channel lagu anak-anak tersebut, mengatasnamakan negara Malaysia. Dan DPR RI tidak menyalahkan netizen-netizen Indonesia yang merasa marah dan emosi, malah seakan-akan mengucapkan terima kasih pada netizen-netizen Indonesia. Karena, jika netizen-netizen Indonesia tidak bersuara, permasalahan tersebut tidak akan diketahui. Karena sudah terbukti, lagu yang merubah lagu Halo Halo Bandung, menjadi Hello Kuala Lumpur itu, sudah ada dari tahun 2018. Diketahui baru sekarang di tahun 2023, oleh netizen-netizen Indonesia yang bersuara dengan marah dan emosi. Lagu Halo Halo Bandung adalah lagu nasional, lagu semangat perjuangan, lagu yang mengandung kisah sejarah yang kelam, demi ingin mendapatkan kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.